Halo, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Kristiawan, spesial saya. Mumpung masih ada Miss Sisil nih, jadi saya nanya, dia nyambung nggak kemarin ya? Siap, Dok. Miss, mau nanya nih. Kan orang suka, dok, anak saya tantrum gitu. Terus sebenarnya tantrum itu apa sih? Oke, jadi Bapak Ibu, tantrum itu ya dok, merupakan fase perkembangan emosi anak. Jadi sebenarnya setiap anak itu pasti ada fasenya tantrum. Tantrum itu perilaku marah, menangis, menjerit, berguling, memukul. Mungkin kalau kita sering lihat di mall ya, kadang anak mau beli mainan, nggak dibeliin. Saya dulu tuh. Guling-guling. Ternyata dokter yang tantrum. Nah, jadi perilaku-perilaku seperti itu sebenarnya wajar, dok. Cuman harus lihat di usia berapa ini munculnya. Nah, yang nggak wajar tuh kalau misalnya umur berapa? Jadi sebenarnya di usia-usia sekitar 5 tahun, di mana anak sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sudah belajar menunda keinginannya. Mama, aku mau mainan, kan udah punya. Anaknya kan mulai mikir ya, oh iya, nanti belinya ya. Oh iya, anak sudah bisa menunda keinginannya. Nah, seharusnya di usia-usia TKB lah ya, 5 tahunan, seharusnya sudah tidak tantrum, dok. Artinya kemampuan bahasanya sudah baik, dia bisa bernegosiasi, bisa ngomong, bisa menyampaikan kalau dia kesel atau senang gitu. Karena tantrum biasanya muncul di usia yang dini, usia 1,5, 2 sampai dengan 3,5 tahun. Lah kalau misalnya anak rengek umur 3 tahun minta mainan nggak dibelikan, itu masih wajar lah kurang? Wajar, cuman memang ketika anak tantrum, respon orang tuanya harus tepat nih. Itu dia. Bagaimana kita merespon anak yang tantrum misalnya di bawah 5 tahun, kita harus ngapain? Kan kadang-kadang ada orang tua cuma mendiamkan, ada malah tambah dimarahin, ada juga. Nah, kita sikap terbaik kita sebagai orang tua bagaimana? Nah, ini penting nih. Penting ya. Jadi yang pertama, satu, kita harus cross check dulu sama anak kita. Anak kita tahu nggak ya kalau marah itu yang boleh apa, yang nggak boleh apa. Anak kita tahu nggak ya kalau mau beli sesuatu itu nggak bisa sekarang. Jadi nggak semua keinginan itu kan terpenuhi saat ini ya. Gitu. Kalau kira-kira sudah paham, cara yang pertama adalah kita ajak bicara negosiasi. Kamu mau ya kita kasih konfirmasi, afirmasi terhadap keinginan anak. Kamu mau mainan ya, tapi untuk sekarang kayaknya kamu belum bisa beli, soalnya masih ada di rumah. Nah, jadi negosiasi ya. Jangan dianggap bahwa anak yang usianya masih kecil tuh nggak bisa diajak ngobrol. Gitu. Itu penting. Yang kedua, kita berikan penegasan dari kita. Kapan dia boleh, kapan enggak. Artinya ketika si anak memang butuh hal tersebut, kita janjikan tapi harus dipenuhi. Nah, jadi jangan janji palsu, dok. Biasanya kan orang tua nanti, tapi nanti aku nggak tahu kapan. Nah, lebih baik dikonkretkan karena anak-anak di era sekarang ya, dok, ya pada pinter-pinter. Jadi kalau nanti tuh kapan mah? Nah, kita bisa janjiin misalnya nanti kalau mama gajian, nanti kalau Natalan atau Lebaran gitu. Nah, itu lebih konkret dan jelas. Yang ketiga, memang diabaikan itu sesuai. Jadi jangan sampai si anak merasa bahwa senjatanya ini untuk orang tuanya adalah aku tantrum guling-guling, mama papa malu, akhirnya aku dapat apa yang aku mau. Nah, sebenarnya betul. Cuman pengabaian ini pasti orang tua harus kuat mental ya, dok. Tahan malu. Nah, hal-hal ini yang memang harus dilatih. Siap. Miss Sisil, terima kasih banyak. Buat teman-teman, ibu-ibu muda, orang tua muda, kalau ingin belajar parenting nanti boleh datang ke Miss Sisil. Cari saja nama beliau, pasti ada. Gitu ya. Miss Sisil, terima kasih banyak. Sukses selalu dengan prakteknya. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan ini boleh bermanfaat dan selalu sukses. Tuhan berkati, dok. Bye-bye.